Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvina NIM 01, Devika NIM 06, Jenizar NIM 08, Bella NIM 14, Elsa NIM 29 akan mempresentasikan materi bab 10 mengenai kertas kerja. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja audit dan tujuan pembuatan kertas kerja. Yang pertama adalah kertas kerja audit. Merupakan catatan yang dibuat oleh auditor selama proses audit berlangsung dan berisi prosedur audit dan pengujian yang dilakukannya, informasi dan bukti yang diperolehnya, dan simpulannya yang dibuatnya. Kertas kerja menjadi wadah untuk mendokumentasikan audit mulai dari perencanaan sampai dengan berakhirnya penugasan audit. Oleh karena itu, kertas kerja berisi dokumentasi dari langkah-langkah atau proses audit yang dilakukan yang meliputi: yang pertama, rencana audit termasuk program audit; yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal; yang ketiga, prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai; yang keempat adalah penelaahan kertas kerja oleh penyelia; yang kelima adalah laporan audit; dan yang keenam adalah tidak lanjut dari tindakan perbaikan. Kertas kerja dan bukti audit dokumentasi menjadi fokus perhatian auditor selama proses audit dilaksanakan. Kertas kerja menjadi dasar bagi auditor dalam penyusunan laporan hasil audit. Bila auditor menghadapi tuntunan hukum atas laporan hasil audit yang diterbitkannya, maka auditor dapat menggunakan kertas kerja sebagai pembelaan atas tuntunan tersebut. Oleh karena itu, kertas kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dirahasiakan untuk beberapa waktu tertentu. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan kertas kerja. Tujuan pembuatan kertas kerja secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendukung temuan audit dalam laporan audit. Yang kedua adalah menguatkan simpulan auditor. Yang ketiga adalah membantu auditor dalam tahapan audit. Yang keempat adalah menjadi pedoman bagi auditor dalam audit berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Jenizar Kusnul, NIM 08. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ada teknik pembuatan kertas kerja. Pada dasarnya, teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja audit disesuaikan dengan kebutuhan audit pada objek yang sedang diaudit. Berikut ini teknik pembuatan kertas kerja yang biasanya digunakan dalam suatu audit. Yang pertama ada judul deskriptif. Seluruh kertas kerja harus memasukkan judul penugasan audit, jumlah proyek audit, jumlah kertas kerja, inisial yang membuat kertas kerja, tanggal penyiapan kertas kerja, sumber informasi, dan tujuan kertas kerja. Kemudian yang kedua ada tanda centang. Auditor sering menggunakan simbol yang bervariasi untuk mengindikasikan pekerjaan yang telah dilakukan. Pada umumnya, simbol yang digunakan adalah tanda centang. Kemudian yang ketiga ada referensi silang. Referensi silang atau cross-reference dalam kertas kerja harus dilengkapi dan akurat. Kertas kerja harus direferensi silangkan dengan temuan audit. Temuan audit harus direferensi silangkan dengan notisi audit dan atau laporan audit untuk mengindikasikan disposisi akhir untuk suatu hal. Kemudian yang keempat ada pemberian indeks. Sistem pemberian indeks pada kertas kerja harus sederhana sehingga bersifat fleksibel. Huruf kapital harus digunakan untuk mengindikasikan setiap segmen audit dan nomor digunakan untuk mengidentifikasikan jadwal dalam segmen. Kemudian yang terakhir ada keberlanjutan. Auditor harus menggunakan pengembangan kertas kerja sepenuhnya sebelum pelaksanaan audit, yakni bahkan alir, deskripsi sistem, dan data lain yang valid. Materi selanjutnya ada jenis-jenis kertas kerja. Seluruh kertas kerja harus disimpan dalam satu file. Jadwal, analisis, dokumen, bagan alir, dan naratif harus disimpan dalam satu file per objek audit. Yang pertama ada jadwal dan analisis. Jadwal dan analisis berguna untuk mengidentifikasi tren statistik, memverifikasi keakuratan data, mengembangkan proyek atau estimasi, dan menentukan jika tugas atau catatan telah diselesaikan dengan sempurna. Setiap catatan review data atau
analisis harus memasukkan beberapa hal berikut. Yang pertama, penjelasan tujuan atau referensi langkah audit. Kemudian metode yang digunakan untuk memilih sampel, membuat kalkulasi, dan lain-lain. Yang ketiga, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi data. Yang keempat, sumber data dan kerangka waktu yang dipertimbangkan. Kemudian yang kelima, ringkasan hasil analisis. Dan yang terakhir, kesimpulan pemeriksa. Kemudian yang kedua ada dokumen. Yang pertama, beberapa salinan sampel atau sampel aktual untuk beberapa dokumen dapat digunakan. Dokumen ini dapat berupa memo, laporan, printout komputer, prosedur, formulir, faktur, bagan alir, kontrak, atau beberapa hal yang lain. Yang kedua, beberapa saran berikut diajukan untuk penyiapan kertas kerja yang menggunakan dokumen. Ada mengidentifikasikan bahwa orang dan atau file berasal dari sumber, kemudian menggandakan dan memasukkan hanya beberapa bagian laporan, memo, prosedur, dan lain-lain yang diperlukan untuk tujuan penjelasan atau sebagai dokumentasi temuan potensial. Kemudian yang ketiga, menjelaskan secara lengkap istilah dan notasi yang ditemukan dalam dokumen dan juga penggunaannya. Hal ini sangat diperlukan jika terdapat gambar teknik atau bagan alir dalam kertas kerja. Kemudian yang keempat, ada setiap dokumen harus direferensi silangkan dengan setiap halaman atau analisis terpisah yang sudah didiskusikan. Dan yang terakhir, tidak ada dokumen yang harus dimasukkan ke dalam kertas kerja tanpa penjelasan mengapa hal ini dimasukkan. Kemudian materi selanjutnya ada kelengkapan proses dan bagan alir. Yang pertama, dalam beberapa audit sangat perlu untuk menjelaskan sistem atau proses yang dilakukan oleh objek audit. Menjelaskan prosedur atau proses tersebut melalui penggunaan laporan tertulis atau bagan alir atau kombinasi dari keduanya. Kemudian laporan tertulis lebih mudah digunakan dan harus digunakan jika sistem atau proses yang dijelaskan secara jelas dan ringkas. Bagan alir tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan yang rumit karena bersifat ringkas dan lebih mudah dianalisis daripada penjelasan tertulis. Berikut ini ditampilkan simbol dari bagan alir beserta keterangannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Materi yang berikutnya adalah wawancara. Pada umumnya, informasi verbal diperoleh melalui wawancara formal yang dilakukan dengan tatap muka atau melalui telepon. Persiapan wawancara untuk kerja yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, yakin untuk memasukkan nama dan jabatan posisi seluruh orang yang memberikan informasi tersebut, termasuk data yang diperoleh selama ini. Yang kedua, mengindikasikan kapan dan di mana pertemuan terjadi. Yang ketiga adalah merorganisasikan catatan berdasarkan topik jika mungkin ada. Yang terakhir, mengidentifikasikan kutipan sumber informasi dari yang diwawancarai. Yang berikutnya adalah pengamatan. Sesuatu yang diamati auditor dapat dilakukan dengan tujuan yang sama seperti wawancara. Jika pengamatan dapat digunakan untuk mendukung beberapa kesimpulan, harus didokumentasikan. Pengamatan khususnya berguna bagi untuk verifikasi fisik. Pengamatan digunakan sebagai dokumentasi pendukung, biasanya harus memasukkan beberapa hal. Yang pertama, waktu dan tanggal pengamatan. Yang kedua, tempat pengamatan. Yang ketiga, orang atau pihak yang menemani auditor pengamatan. Yang keempat, hal yang diamati ketika menggunakan pengujian kertas kerja harus dimasukkan pilihan sampel dan dasar sampel. Selanjutnya adalah temuan audit. Seluruh temuan audit harus didokumentasikan dalam kertas kerja dan setiap kertas kerja harus mempunyai kesimpulan audit. Temuan yang merugikan akan diringkas dan diintisari temuan penting pada kertas kerja, apakah mereka dimasukkan atau tidak ke dalam laporan audit. Seluruh temuannya harus didokumentasikan secepatnya oleh auditor yang mengetahui situasinya. Yang selanjutnya adalah kelengkapan kertas kerja. Indikator dari kelengkapan kertas kerja sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja harus akurat dan lengkap. Tidak ada pertanyaan yang signifikan dalam lingkup atau yang berhubungan dengan
tujuan audit yang tidak terjawab. Dan kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan. Yang kedua, setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari yang pertama, gambaran judul, yang kedua, indikasi sumber dengan jelas, yang ketiga, tangga persiapan inisial auditor, dan yang keempat, nomor indeks kertas kerja. Yang berikutnya, kertas kerja harus kompeten, relevan, dan berguna menyediakan dasar dan temuan audit rekomendasi. Dan yang terakhir adalah kertas kerja harus membuktikan bahwa standar telah diakui seperti yang pertama, rencana dan supervisi, yang kedua, tujuan pengauditan internal, dan yang ketiga adalah hasil penelusuran dari bukti yang sebaliknya, dan yang terakhir, bukti yang kompeten dan tidak kompeten. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Hermedita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kertas kerja. Jadi kertas kerja yang digunakan oleh auditor internal harus konsisten, baik dalam bentuk maupun susunannya. Susunan dan bentuk kertas kerja yang konsisten akan menghindarkan auditor dari kesibukan merancang dan menyusun kertas kerja, sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal yang harus dicatat dan didokumentasikan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menyusun kertas kerja yaitu yang pertama, menentukan indeks yang digunakan dalam kertas kerja. Dalam hal ini, auditor dapat menetapkan indeks sesuai keinginan auditor ataupun standar yang ditetapkan oleh instansi auditor. Nah, kertas kerja indeks R digunakan mendokumentasikan catatan dan atau hasil pekerjaan auditor pada tahap perencanaan. Kertas kerja indeks L meliputi catatan dan atau hasil tahap pelaksanaan audit yang berupa analisis atas aspek-aspek dan item-item yang ada di dalamnya, simpulan dan temuan audit. Lalu ada kertas kerja indeks P, meliputi catatan dan atau hasil pekerjaan audit dalam tahap pelaporan. Tahapan yang kedua adalah membuat kertas kerja sesuai dengan indeks yang telah ditentukan. Jadi, setiap kertas kerja didesain agar sesuai dan dapat mendokumentasikan setiap catatan atau hasil analisis sekaligus memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembacanya. Oleh karena itu, bentuk tiap kertas kerja mungkin berbeda, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kertas kerja untuk pemahaman atas entitas pasti berbeda dengan kertas kerja untuk analisis akun. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvina Devi Ramadhani Putri 601. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsip dan kepemilikan kertas kerja. Setelah proses audit selesai dilakukan, auditor dapat menyimpan atau memusnahkan kertas kerja audit. Bagian-bagian kertas kerja yang dinilai mengandung informasi atau dokumen yang akan terus digunakan di masa yang akan datang disebut dengan dokumen permanen atau permanent file. Sebaiknya disimpan ke dalam arsip pekerjaan audit agar dapat digunakan di kemudian hari. Sementara itu, bagian-bagian yang dinilai tidak mengandung dokumen permanen dapat dimusnahkan. Pemilihan dokumen permanen dan dokumen tidak permanen perlu diawasi dan disetujui oleh penyedia atau kepala SKI. Kertas kerja atau dokumen permanen yang disimpan oleh auditor dapat dimiliki oleh SKI atau manajemen organisasi tergantung dari kebijakan organisasi. Pernyataan kepemilikan atau kertas kerja dan dokumen permanen biasanya dinyatakan dalam piagam audit atau audit charter yang disusun oleh audit internal dan disahkan oleh manajemen puncak organisasi. Kerahasiaan kertas kerja dan pihak-pihak yang dapat mengaksesnya perlu ditetapkan dalam piagam audit. Misalnya, kertas kerja dapat diberikan kepada pengendalian atas permintaan pengadilan. Baik, dari keseluruhan materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa auditor menggunakan kertas kerja selama melakukan proses audit. Kertas kerja merupakan catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan audit yang dilakukan. Kertas kerja yang tertera dengan baik akan memudahkan auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Oleh karena itu, kertas kerja perlu dirancang dengan menggunakan kerangka yang sistematis, indeks yang runtut, dan simbol-simbol yang memberikan informasi dan yang memadai. Kepemilikan dan kerahasiaan kertas kerja perlu ditetapkan dalam piagam audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata dalam kata penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.